warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Budin, bertemu lagi di hari ini bersama Budin dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, masih dalam teks pidato persuasif. Untuk pelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks pidato persuasif. Untuk itu, silakan simak video berikut ini. Nah, kita kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan dari teks pidato persuasif. Oke, tentunya bersama Bu Dinar ya. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang hakikat, tujuan, kemudian argumen-argumen apa saja yang ada pada teks pidato persuasif, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan. Untuk itu kita bahas tentang struktur dulu ya. Dalam teks pidato persuasif, di sana ada 3 struktur yang harus termuat ketika kalian akan membuat teks pidato persuasif ataupun ketika kita menganalisis sebuah teks pidato persuasif. Apa saja strukturnya? Yang pertama adalah pernyataan posisi. Nah, yang kedua adalah tahap argumen. Tentu ya, karena ini adalah sebuah teks pidato. Kemudian yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Apa saja ketiga struktur tersebut? Mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah pernyataan posisi. Pernyataan posisi itu isinya adalah pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Masih ingat ya, pastinya dalam teks pidato persuasif itu di sana kan digabungkan antara 2 teks. Yang pertama adalah teks eksposisi dan yang kedua adalah teks persuasif. Di mana ketika ada teks eksposisi berarti ada sebuah permasalahan atau isu yang kalian angkat di dalam sebuah teks tersebut. Nah, sama dengan teks pidato persuasif. Untuk di awal, kalian juga harus mencantumkan pendapat atau pendirian kalian sebagai penulis terhadap suatu persoalan. Gitu ya. Kemudian, apa saja sih yang harus menyusun dari pernyataan posisi itu? Yang pertama pasti siapa yang akan diyakinkan. Di sana kita harus tahu dulu ketika kita memilih sebuah permasalahan, kita harus tahu tujuannya apa dan target kita untuk kita persuasi itu siapa. Nah, itu memudahkan kalian untuk dapat menuliskan sebuah pernyataan posisi. Ketika pun kalian disuruh untuk menganalisis sebuah struktur dari teks pidato persuasif, maka akan lebih mudah karena kalian tahu siapa yang akan diyakinkan dalam teks pidato persuasif tersebut. Kemudian hal yang kedua adalah apa yang diyakinkan. Jadi kalian itu nanti di sana dipaparkan, pernyataan posisi itu memaparkan apa sih yang diyakinkan oleh si penulis. Apakah penulis itu meyakinkan bahwa sebuah permasalahan itu akan berdampak pada suatu hal misalnya. Nah, di situ pernyataan posisi sangat dibutuhkan atau sangat penting dibutuhkan. Kemudian jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Kalian pastinya sudah belajar macam-macam argumen, ada logos, ada etos, ada patos. Nah, nanti kalian di sana ungkapkan kira-kira argumen apa sih yang menarik terhadap sebuah pernyataan posisi yang ada dalam teks pidato persuasif, gitu ya. Kemudian di sana yang terakhir, apakah teks pidato persuasif itu atau pernyataan posisi dari teks pidato persuasif itu kira-kira kuat atau tidak untuk dibahas ke dalam sebuah permasalahan. Jadi intinya di dalam pernyataan posisi isinya adalah pengenalan masalah yang akan kalian bahas atau yang akan kalian jadikan modal untuk kalian memersuasi pembacanya, ya.
Kemudian yang kedua adalah tahap argumen. Nah, seperti yang sudah kalian bahas juga di materi sebelumnya, di sana kalian akan mengenal berbagai macam argumen. Ada 3 argumen yang kalian kenal, ada logos, ada pathos, ada logos, pathos, epitos ya. Nah, di sana kalian di dalam tahapan argumen ini kalian menjabarkan atau menganalisis argumen yang dikembangkan itu harus secara logis. Nah, argumen-argumennya ketika kita jabarkan secara logis tentunya harus disertai dengan fakta yang ada. Jangan sampai argumen yang kita lontarkan di dalam sebuah teks pidato persuasif itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi kalau bisa ketika kita mengungkapkan sesuatu atau sebuah argumen, kita harus tahu dulu apa yang memang sebenarnya terjadi agar pendapat yang kita nyatakan itu bisa dipercaya oleh orang lain. Seperti itu ya. Kemudian urutan argumen di tahap argumen ini tergantung penulisnya. Apakah penulis akan mengurutkan argumen dari argumen yang paling lemah ke argumen yang paling kuat, atau sebaliknya dari argumen yang paling kuat dulu kepada ke argumen yang paling kuat gitu ya. Jadi paling lemah maksudnya, mohon maaf. Jadi tergantung mana Bu yang benar, semuanya benar kayak gitu ya. Jadi tergantung masing-masing penulis mau gaya penulisannya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu satu paragraf dari sebuah teks pidato persuasif di bagian tahapan argumen atau tahap argumen itu harus berisi satu gagasan pokok, dan pastinya gagasan pokok itu harus sesuai dengan topik apa yang sedang dibahas. Jadi jangan sampai ketika kalian menulis sebuah teks pidato persuasif itu nanti satu paragraf itu berisi beberapa gagasan pokok. Kenapa? Karena akan membingungkan pembaca. Jadi kalau bisa satu paragraf itu silakan letakkan satu gagasan pokok saja gitu ya. Itu untuk tahap argumen. Jadi isi dari tahap argumen adalah argumen-argumen yang disertai dengan fakta-fakta yang ada terhadap topik yang sedang dibahas dalam teks pidato persuasif. Nah, kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga adalah penguatan dari pernyataan posisi. Jadi gini nak, tadi kan di awal kalian itu sudah menuliskan pernyataan posisi atau isu yang sedang dibahas. Nah, kemudian selanjutnya kalian memaparkan argumen-argumen terkait tentang apa yang sedang dibahas. Nah, terakhir karena ini adalah pidato persuasif, maka kalian menekankan dari apa-apa yang sudah dibahas di dalam tahapan argumen. Di sana kalian memberikan simpulan terhadap pandangan kalian dari sebuah permasalahan yang sudah kalian paparkan di di struktur pernyataan posisi. Dan jangan lupa di sana juga kalian harus menekankan ajakan atau persuasi yang kalian bawa dalam isu tersebut. Jadi jangan lupa namanya saja teks pidato persuasif. Jadi ajakan atau persuasifnya harus muncul di sana sebagai suatu hal yang dianggap sebagai simpulan atau tekanan dari apa yang kalian bahas di teks pidato yang kalian sampaikan. Seperti itu ya. Itu untuk strukturnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kaidah kebahasaannya. Di dalam sebuah teks pidato persuasif itu juga pasti mengandung kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini berfungsi untuk membantu kita ketika kita akan menulis sebuah teks pidato persuasif. Jadi kalau kita akan menulis teks pidato persuasif, ada kaidah kebahasan yang harus kita gunakan di sana untuk mencerminkan bahwa itu adalah sebuah teks pidato persuasif. Dan kalian pun bisa menganalisis sebuah teks pidato persuasif dari segi kaidah kebahasaannya. Yang pertama adalah nominalisasi atau perbendaan. Yang namanya nominalisasi itu adalah membuat kata sifat atau adjektiva itu menjadi sebuah kata benda. Apa sih tujuannya nominalisasi? Tujuannya adalah untuk menyambungkan kalimat sebelumnya.
Kayak gitu. Jadi untuk membuat makna dari paragraf itu muncul, sehingga harus ada nominalisasi di sana ya. Kemudian di sana yang kedua ada kata ganti orang. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata ganti orang, karena kalian sudah mempelajari ini dari teks deskripsi di kelas 7 semester 1 pada 2 tahun yang lalu ya. Kata ganti orang itu ada kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama jamak, kata ganti orang kedua tunggal, kata ganti orang kedua jamak, kemudian kata ganti orang ketiga tunggal, dan kata ganti orang ketiga jamak. Kenapa harus ada kata ganti orang? Untuk mengefektifkan sebuah kalimat dalam teks pidato persuasif yang kalian buat. Kayak gitu. Jadi penting untuk menggunakan kata ganti orang. Kemudian selanjutnya adalah istilah teknis. Nah, masih ingat ya, dulu waktu di kelas 7 juga kalian sempat mempelajari laporan hasil observasi. Kemarin di bab sebelumnya kita juga membahas tentang laporan hasil percobaan. Dan di sana itu juga muncul ada istilah teknis. Apa itu istilah teknis? Istilah teknis adalah istilah yang berhubungan dengan bidang-bidang tertentu. Contohnya, kalau misalnya kita sedang membahas tentang tata surya, berarti istilah teknisnya hal-hal yang berhubungan dengan tata surya. Ada matahari, ada bumi, ada satelit, ada asteroid, dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Itu yang dinamakan dengan istilah teknis. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Kemudian selanjutnya adalah kata emotif. Nah, kata emotif juga sudah pernah kita bahas di teks deskripsi kelas 7 2 tahun yang lalu, semester 1 ya. Kata emotif itu adalah kata-kata yang menggugah perasaan pembaca. Kenapa dalam teks pidato persuasif digunakan kata emotif? Namanya saja persuasif atau membujuk atau mengajak pembaca. Pastinya di sana dibutuhkan kata-kata yang menyentuh perasaan dan juga untuk membuat kesan bahwa perasaan itu sangat mendalam, maka dimunculkan kata-kata emotif. Hayo, masih ingat tidak contoh dari kata emotif? Tentunya masih ya. Contohnya ketika ada kata sangat, amat, sekali, sungguh, dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata yang tergolong sebagai kata emotif. Dan yang terakhir adalah konjungsi kausalitas. Masih ingat ya apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung, sedangkan kausalitas adalah sebab akibat. Jadi di sana dimunculkan adanya konjungsi kausalitas, di mana kata hubung yang menampakkan sebuah sebab akibat. Contohnya apa? Maka, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks pidato persuasif. Nah, itu tadi video pembelajaran yang Bu Dinar sampaikan. Kira-kira gimana? Adakah yang masih bingung? Jangan khawatir, kalau masih bingung silakan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Kalau tidak, silakan bisa kita diskusikan di grup daring masing-masing. Semoga apa yang Bu Dinar sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk nantikan video-video pembelajaran dari Bu Dinar lainnya. Sampai bertemu di pembelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.